Jadi Kita ngomong berita yang lagi viral. siap. Jadi baru-baru ini kan Ustadz kita, Tuan Guru kita Ustadz Abdul Somad kan istilahnya mendapatkan pengusiran, ada yang menyatakan dideportasi dari Singapura. Ya. Untuk tanggapan abang sendiri seperti apa? Saya pribadi menanggapi memang ini bagian dari pelecehan terhadap WNI kita, khususnya kepada ulama kita, dan ini sekaligus penghinaan bagi bangsa kita karena UAS ini adalah ulama panutan kita. Nah, jadi tidak pantas diperlakukan seperti itu oleh pihak Singapura. Betul-betul. Artinya mereka walaupun punya aturan tapi tidak boleh seperti itu ya, atau bagaimana? Kan mereka untuk Singapura kan punya aturan sendiri terkait imigrasi dan lain sebagainya. Iya. Jadi mereka punya wewenang lah istilahnya ya, Ya. untuk mengizinkan siapa yang masuk atau menolak siapapun yang masuk ke Singapura itu. Betul. Tapi setidaknya pihak Singapura bisa memberikan penjelasan yang rasional, Yang rasional. yang masuk akal, yang bisa diterima oleh akal sehat kita. Kalau kita lihat alasan dari pihak Singapura ini kan tidak rasional, terkesan fitnah terhadap ulama kita. Kalau kita boleh buka sedikit, apa yang dituduhkan dari pihak Singapura ini seperti dia mempersoalkan kata kafir, itu salah satunya kan. Kata kafir ini kalau kita bedah memang sudah dari dulu ada di dalam kitab suci kita Muslim. Iya betul. Dan itu tidak mungkin diganti atau direvisi, dihilangkan apalagi. Iya betul. Jadi kalau soal kafir-kafir ini dipersoalkan, dari dulu tidak ada persoalan soal ini, karena dia harus dilihat konteksnya dulu. Beliau UAS ini berbicara kafir itu dalam forum internal umat Muslim. Ya. Jadi bukan untuk mengkafir-kafirkan orang secara umum, ini internal umat Muslim. Dia dalam sesi tanya jawab antara jamaah sama beliau kan. Nah, jadi beliau menjawab apa yang ditanya jamaah, dan jawaban beliau pun didasarkan dengan pendapat para ulama dan hadis, dan itu pun berdasarkan Al-Quran. Bukan pendapat beliau ya. Bukan. Jadi tidak boleh dipukul rata dia, makanya dilihat dulu konteksnya. Dia berbicara di ruang terbuka umum atau internal umat Muslim. Dia kan di pengajian aja, itu paling masjid ya, pengajian apa itu kan. Soal tuduhan misalkan ekstremisme, apanya ekstremisme, radikal, bahkan teroris. Apa yang teroris? UAS ini, ulama kita ini, dia di negeri kita sendiri pernah mengisi tausiah atau berdakwah di institusi Polri, TNI bahkan. Kalau di mana terorisnya beliau? Beliau diterima. Jadi tuduhan itu tuduhan fitnah keji. Nah. Mengapa mereka bisa melakukan tuduhan-tuduhan seperti itu? Ini kan istilahnya namanya, mereka tahu dari mana. Kan negara ini kalau kita anggap Singapura ini kok nggak update gitu. Malaysia, itu welcome kepada Tuan Guru, kepada Ustadz Somad. Singapura ini kok kayak sombong betul ini. Singapura ini sama kejadian kayak Hong Kong kemarin pernah juga. Singapura dalam pidato klarifikasi UAS sendiri dia menyebutkan bahwasanya pihak Singapura itu mendapat pesan, ada sinyal yang dikirim dari dalam negeri, dari Jakarta. Nah, ini kita tidak tahu siapa yang pengirim pesan ini. Harusnya pihak Singapura ya verifikasi dulu benar apa enggak ini. Betul, jangan ditelan mentah-mentah. Jangan ditelan mentah-mentah. Beliau kan ke Singapura itu bukan dalam rangka ingin berdakwah atau ceramah dan sebagainya. Beliau hanya ingin liburan. Kenapa dia yang dituduh teroris apa segala macam? Itu jelas-jelas fitnah. Fitnah dan menghina kita sebagai bangsa yang berdaulat. Betul. Kita kan mayoritas Islam di sini, berarti pengikut-pengikut secara tidak langsung, pengikut-pengikut Ustadz Abdul Somad dikatakan semuanya terpapar ya, terorisme radikal segala macam. Iya. Setidaknya seperti itu ya kalau kita memahami. Dugaan saya mereka ini jangan-jangan mereka ini yang terpapar Islamofobia. Itu.
Bisa jadi. Ya. Karena tidak update itu menurut saya. Ya. Negara-negara yang lain itu welcome lah. Kita hormati mereka ada berdaulat atas negara sendiri. Ya, tapi tolong berikan argumen yang jelas, alasan yang jelas. Jangan yang mengada-ngada seperti ini, menuduh orang tanpa dasar pembuktian yang akurat. Kalau mau dilihat secara untuk garis apa namanya, itu kan merumpun Melayu kita ini. Kita ini Singapura itu Melayu lah ya. Betul. Terus Tuan Guru kita ini bukan orang sembarang ya. Bukan orang sembarangan. Tokoh adat Melayu yang luar biasa disegani lah. Singapura itu sejarahnya kalau kita bongkar memang dia masih tanah Melayu dia itu. Nah, jadi ya jangan sombong gitu kan. Betul. Jangan sampai mereka pikir apa namanya dengan cara-cara seperti itu kita makin takut dengan mereka tuh lah. Oh, apalagi beliau UAS sendiri dia tidak akan mungkin jera untuk Kesana. ya, karena itu tanah nenek moyang mereka. Tanah leluhur. Iya. Iya. Bahkan keluarga dari beliau Tuan Guru UAS ini masih berada di Singapura. Masih ada di Singapura. Betul. Makanya saya lihat di dalam video klarifikasinya itu kan agak secara apa namanya beliau ungkapkan bahwa Singapura itu kan negara kecil ya. Iya. Kita satu Indonesia ini mohon maaf ya. Iya. Kencing itu Singapura itu tenggelam. Iya, betul. Itu kan artinya beliau sangat kecewa ya. Iya, betul. Bahwa anak kecil ditahan dalam ruangan yang sangat tidak manusiawi kan. Iya. Itu kan mereka yang bicara selama ini toleransi ya kan. Saya lihat mereka mengedepankan toleransi segala macam, cuman terkadang pelayanannya itu tidak manusiawi ya. Iya. Tidak manusiawi. Ini kan kadang-kadang ini itu tadi buzzer RP ini masalah juga di negeri ini. Karena mereka ini yang memproduksi Islamofobia itu disebarkan kemana-mana dengan memberikan narasi-narasi kebencian terhadap ulama kita. Ini berbahaya sekali. Mereka potong itu video pendek-pendek, cari yang sensitif, baru dibagikan ke publik. Sebenarnya kalau mau fair, bagikan video utuhnya, di situ jelas. Kalau video ini potong-potong, ini berbahaya sekali. Artinya Kalau kita tidak jeli membaca atau melihat suatu peristiwa. wajar, apalagi rakyat yang biasa apa namanya, kalau kita melihat yang sekelas Singapura yang pemerintahan yang maju ya, yang luar biasa aja bisa terkena dengan serangan-serangan media Indonesia ya, Iya. dengan yang disebarkan buzzer itu ya. Iya. Apalagi yang sedang masyarakat awam, Iya. yang pemahamannya sangat ini, itu pasti ya. Pasti. Saya kalau ada gerakan untuk membumi hanguskan para buzzer jahanam ini, saya sangat setuju sekali, apresiasi sekali, karena mereka biang keroknya. Kenapa Singapura kok bisa tahu kalau UAS tuh gini, UAS seperti ini? Itu pasti juga dapat informasi dari Indonesia. Iya, dalam klarifikasi UAS kan menyebutkan bahwa pihak Singapura itu mendapat pesan atau semacam sinyal dari dalam negeri, dari Jakarta. Permainan buzzer juga itu ya. Iya. Turun tangan. Buzzer langsung turun tangan setelah itu. Paling bahagia lah, bisa cari makan. Ada berita yang bisa ini kan. Kalau kata musisi kita, saya sangat apresiasi sama beliau, si Ahmad Dhani. Nah, Ahmad Dhani sendiri mengatakan bahwa buzzer jahanam ini sangat senang mengolok-olok ulama kita. Ya. Itu berbahaya sekali buzzer ini. Iya, betul. Kalau seharusnya pemerintah kita, pemerintah Indonesia, yang seharusnya dilakukan apa? Kalau ada WNI, ya baik itu dia ulama atau rakyat biasa, apa yang harus negara lakukan untuk melakukan perlindungan dan lain sebagainya kepada WNI yang dilakukan pengusiran, deportasi dan lain sebagainya. Atau dari negara itu apa? Begini, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu di dalam pembukaannya dalam alinea keempat, saya kalau tidak salah ya, itu negara wajib tuh melindungi seluruh tumpah darah Indonesia.
Artinya negara ini wajib melindungi WNI-nya, siapapun dia sebagai WNI, apalagi ulama. Dalam konteks UAS ini kan sudah jelas apa yang dituduhkan atau disangkakan kepada UAS ini tidak bisa dibuktikan baik secara hukum apapun. Ini kan tuduhan-tuduhan fitnah. Artinya mereka sudah melakukan fitnah terhadap ulama itu. Kalau dia teroris, dia minimal dia sudah napi, mantan pidana. Tapi kan beliau tidak pernah ditangkap. Bisa tidak dia membuktikan tuduhan-tuduhan? Tidak bisa. Karena memang tuduhan itu tidak berdasar dengan dalil atau argumen yang kuat. Harusnya negara hadir untuk melindungi warga negaranya, karena itu kewajiban negara. Melalui caranya mungkin? Ya minimal harus segera layangkan nota protes. Bukan kepada hanya sekedar nota bertanya, enggak. Ini harus layangkan nota protes karena pihak Singapura tidak bisa menjelaskan apa sesungguhnya alasannya. Dia hanya mendapat informasi dari dalam negeri. Nah, dan itu pun sebenarnya kita tidak jelas. Tuduhan-tuduhan mereka sangat fitnah, mengatakan UAS radikal, teroris di mana? Iya, betul. Bahkan sampai berita terbaru itu kan mengatakan rakyat Singapura itu terpapar paham radikal karena mendengar ceramahnya Ustaz Abdul Somad. Saya khawatirnya yang didengar itu bukan ceramah full. Nah, iya, itu tadi betul apa Ustadz bilang. Kalaupun begitu, mereka pasti mendapat video potongan-potongan dari ulah Bazar RP ini. Video utuhnya, cari bagian sensitif, potong, sebar. Bisa jadi juga karena oknum-oknum yang sengaja beralasan seperti itu untuk meyakinkan alasannya. Ya. Bisa saja kita menduga seperti itu kan. Betul. Ini kan menurut pendapat kita yang kita melihatnya seperti itu. Berarti ya, arah atau tujuannya ke sana ya ujung-ujungnya ya mungkin ada nggak kaitannya dengan Islamofobia ini yang sedang marak-maraknya terjadi? Kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini, sekarang kita lihat para buzzer RP ini diberi panggung untuk berbicara sesukanya kepada publik dengan narasi-narasi kebenciannya terhadap ulama. Ini saya yakin sekali kental dengan Islamofobia itu. Kita harus tahu juga, makanya kita harus banyak baca juga. United Nations itu persatuan negara-negara sudah bersepakat untuk berkampanye melawan dan memerangi Islamofobia itu sendiri. Jadi jangan kita biarkan atau kita beri ruang Islamofobia itu berkembang di negara kita. Apalagi kita mayoritas Muslim. Ya, betul. Kita musuh bersama. Musuh bersama itu. Negara persatuan negara-negara sudah bersepakat untuk memerangi hal itu. Kenapa kita tidak? Ya, kenapa dipelihara malah? Iya. Malah dipelihara, diberikan anggaran. Itu kacaunya. Iya, bisa saja mereka mungkin itulah cari makannya di situ kan. Cari makannya mungkin dengan cara menjatuhkan orang, membunuh karakter orang. Iya. Bisa saja seperti itu. Iya, bisa saja. Cuman itu tadi mau mendapat berkah dari mana kalau kayak gitu kan? Ya, betul. Itu ujung-ujungnya ya kembali juga ya jadi tanah juga. Iya. Maksudnya hasil yang dia makan tuh takkan juga. Iya. Memang berarti dugaan kuat awalnya berarti ya cara mereka juga untuk membuat citra Islam itu buruk. Ya, itu tadi Islamofobia. Islamofobia, iya betul ya. Berarti arahnya ke sana memang ya. Betul. Tetapi kita berharap lah ya, semoga pihak Singapura itu minta maaf sebenarnya. Ya, kita berharap. Kita berharap seperti itu. Cuman saya tadi barusan waktu pulang tadi, ya, berita lagi dari Tempo bahwa pihak Singapura menolak untuk minta maaf dengan Ustaz Abdul Somad. Oh ya. Gimana tanggapan apa? Saya ada baca juga tadi sekilas itu soal itu. Kalau saya jadi Pak Jokowi, ini kalau saya ya udah kita usir ya dubes Singapura itu, putuskan hubungan diplomatik kita, selesai. Karena ini persoalan harga diri bangsa kita. Negara kita, bangsa kita sudah dilecehkan, dihinakan oleh Singapura dengan menuduh atau memfitnah ulama kita.
Ini pelecehan harga diri bangsa. Kita sebagai bangsa yang besar, yang berdaulat, kita harus punya harga diri. Tunjukkan harga diri itu. Tapi kenapa presiden kita tidak setegas itu? Artinya mungkin dari pihak pihak istilahnya di negara kita lah tidak mengambil tindakan yang sekeras itu. Apa kira-kira pertimbangannya sehingga mereka menerima fitnahan tuduhan dari Singapura seperti itu? Ya itu saya juga sebenarnya saya bingung sebenarnya sama beberapa oknum petinggi pejabat negara kita. Bahkan kebanyakan dari mereka ikut nyinyir juga ke ulama kita ini. Makanya saya bingung. Gitu. Apakah mereka juga terpapar Islamophobia? Walau-walam ya kan? Iya. Sangat disayangkan karena ketika ada WNI yang istilahnya tadi diusir ya kan? Iya. Cuma kita negara diam aja. Mungkin nota protesnya ada tak ya? Ada. Saya belum dapat atau dapat rilis beritanya bahwa kita sudah melayangkan nota protes. Saya kira mungkin belum ada sampai ke sana. Ya kita sayangkan itu sebenarnya. Iya, harusnya kita ini kan negara kuat inilah. Iya, kita ini kan negara besar. Singapura itu kan negara kecil, negara berdaulat kita ini, punya harga diri kita ini. Nah, kita harus tunjukkan bahwa kita ini negara besar, negara yang punya harga diri. Kalau negara kecil seperti Singapura melecehkan kita diam, bagaimana mau negara-negara besar mau memandang kita? Kan logikanya begitu. Ya, artinya kita harus berpikir jauh ke sana. Ya. Ya. Apalagi ini kan jelas-jelas ulama. Ini saya lihatnya itu ulama orang yang punya pengaruh kuat di negara kita. Yes. Kalau dia mungkin warga negara kayak biasa seperti kita ini mungkin suara kita nggak sampai lah ke sana. Gitu. Ya. Artinya memang harus dilindungi juga. Cuman kan berbeda ini pelakuannya. Seluruh warga negara Indonesia itu semuanya sama kedudukannya di mata hukum. Wajib mendapatkan perlindungan oleh negara. Apalagi sekali beruas, dia ulama kita. Ya betul. Orang yang intelektual, ya. Jelas. Orang pendidikan juga. Artinya jangan sampailah kita membiarkan seperti itu tercoreng nih gitu. Ya. Dan saya yakin pengikut-pengikut ini kan lagi demo ya. Di Riau demo, di Medan saya lihat. Di beberapa daerah udah demo. Ada turun protes. Ya, saya apresiasi kepada kawan-kawan yang turun ke lapangan karena disitulah mereka menunjukkan kepeduliannya terhadap ulama. Kita harus begitu karena jika ulama kita dihinakan oleh orang lain, kita berdiam diri, ya kita mau dapat berkah dari mana? Itu yang saya katakan kemarin. Betul. Kita jangan-jangan kita ini malah nanti menjadi pendukung buzzer, bahaya. Jangan, buzzer itu memang sampah negara dia itu. Kadang gini kan terpolarisasikan pemikiran karena sering kita kayak diserang dengan kayak buzzer gitu kan, menyerang dengan konten-konten yang kayak menyudutkan ya. Jadi kita kadang-kadang ini kok kayak gini ya. Jadi kadang-kadang terbawa diam, kadang bingung untuk menentukan sikap. Itu ya, kita harus objektif juga. Tidak boleh kita telan separuh-separuh atau sepotong-sepotong. Kita harus cek and recheck lah. Ya, betul. Harus cek memang. Seluruh video Ustadz Abdul Somad ini, itu jika kita lihat dari awal sampai akhir tanpa dipotong-potong, maka semua jelas di situ. Tidak ada yang dikatakan teroris atau ekstremisme atau segala macam itu. Iya, betul. Itu internal Muslim. Dan itu malah di Indonesia itu kita anggap udah selesai. Cuman itu dari ketika buzzer ini dipelihara dan difasilitasi untuk berbicara ke ruang publik dengan media yang besar. Ya. Tanpa ada rasa takut, ya ini jadinya begini lagi. Padahal sudah selesai, barang ini tidak ada masalah. Iya. Persoalan. Itu yang saya heran, berarti mereka kurang update aja. Ya. Masya Allah. Cuman ada dugaan nggak kalau kita kan harus menduga-duga juga ya. Ya. Ini ada nggak kaitannya dengan
2024 nanti ini. Oh ya. Kira-kira arahnya memang betul-betul ke sana atau memang ini secara apa namanya terjadi secara kebetulan? Oh ya, siap. Atau memang ada istilahnya sinyal-sinyal tadi lah. Ya. Kalau tanggapan Abang gimana? Bisa jadi karena kita tahu bahwa sosok ulama kita seperti Uwas ini adalah ulama panutan, dan mengingat negara kita pemilihnya mayoritas Muslim, maka saya kira bisa jadi kaki tangan oligarki ini terganggu dengan ketokohan beliau yang tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan. Artinya beliau kan merupakan ulama sejuta umat, Ya, sejuta followers. ya, dia seperti magnet umat Muslim ini sekarang. Ya, jadi artinya kedudukan beliau itu sangat mempengaruhi lah, ya kan? Keberpihakan beliau itu sangat mempengaruhi. Ya. Jadi ada yang mungkin di belakang itu kayak kesurupan. Ya. Jadi dari sekarang lah cari celah ini. Ya, cari celah gimana supaya bisa mencekal segala macam. Ya. Kita mungkin nggak menuduh, cuman ini pendapat kita aja kan. Bisa saja terjadi seperti itu, bisa saja enggak. Cuma kan kita menuduhnya arah ke sana juga. Ya. Karena kan pengalaman-pengalaman sebelumnya kan, ketika beliau berpihak, itu udah diserang langsung. Iya, betul. Di pemilihan-pemilihan sebelumnya. Betul. Itu luar biasa ya. Minum Bang. Siap, Ustaz. Jadi sekarang kita harus lakukan apa ini? Singapura sudah tak mau lagi menerima permintaan maaf. Ya. Apa kira-kira yang dilakukan negara atau umat Islam lagi selanjutnya? Kan Ya, mereka sudah menutup pintu maaf. Kalau saya pribadi itu tadi, seandainya saya sebagai Pak Jokowi, ya udah kita pulangkan Dubes Singapura dari NKRI ini, putuskan hubungan diplomatik, dan bagi saya terutama pribadi umat Muslim, boikot seluruh produk dari Singapura. Kalau Ahmad Dhani, ya kita nggak perlu lagi beli buku sana, jangan injakkan kaki kita di sana. Saking kesalnya Ahmad Dhani, iya, negara kecil kok sombong. Iya, mungkin pemeriksaan paling terketat itu ya, kayak Singapura itu ya. Iya. Luar biasa ya. Artinya kita tak boleh diam lah. Ya, kita bersuara, kita bersuara. Jika ulama kita dihinakan, kita harus bersuara. Karena Uwas ini kita kenal beliau adalah sosok ulama panutan, ulama yang lurus. Beliau berdakwah berdasarkan pendapat para ulama, hadis dan juga Al-Quran, bukan berdasarkan proposal. Itu. Iya. Jadi menarik perbincangan kita malam ini Bang. Siap Ustaz. Jadi inti dari perbincangan kita tadi itu adalah mungkin yang saya simpulkan lah adalah bahwa kita sebagai negara yang besar, negara yang berdaulat, kita harus bisa menunjukkan kekuatan kita. Jangan sampai kita diinjak-injak sama negara yang kecil. Apalagi negara yang tetangga dengan kita ya. Seharusnya lebih mengerti lah sama kita ya. Yang kedua mungkin saya langsung bahwa ini dari pendapat saya Bang ya. Nanti mungkin kami bisa tambah bahwa semua ini terjadi memang ada proposal di balik itu. Jadi ada juga tujuannya untuk di 2024 itu. Jadi semakin kesini semakin digiring supaya ketika di 2024 nanti artinya terpecah, semakin terpecah. Jadi tujuannya buzzer ini mungkin untuk memecahkan umat ini. Dia kan memang buzzer ini memang kerjanya buzzer pemecah belah bangsa dia ini. Pemecah belah bangsa. Makanya kita dalam konteks ulama kita, Tuan Guru Uwas ini, jika ada buzzer ini menyebarkan video-video, kita jangan hiraukan. Kalau mau tonton video utuhnya, di situ jelas dari awal sampai akhir. Tapi saya lihat itu kekuatan mereka memang besar. Ya mungkin ya wajar karena di balik itu ada sponsor dan lain sebagainya ya. Jadi begitu mereka tweet atau mereka bahkan aktif di Twitter kan, lihat mereka sekali keluarkan kayak tweet dan lain sebagainya itu langsung baru-baru ini kan si gerombolan, saya sebut gerombolan si Denny Siregar sama si Eko Kuntandi itu menyebarkan informasi hoak
Suka tapi memang kerjaan mereka. Iya, karena jelas-jelas soal UAS mau datang ke Madura, beliau itu pun medianya nggak jelas sumbernya dari mana, yang isinya bahwasanya ada santri melakukan penolakan terhadap kedatangan UAS, dan itu sudah dibantah oleh warga Madura sendiri bahwa itu berita bohong. Bahkan kita lihat sendiri dengan mata kepala kita bahwa masyarakat Madura sangat antusias pada ulama ini. Bahkan saya pernah lihat itu tweet dari saudara kita di Madura, itu kalau nggak salah saya organisasi Sakera kalau nggak salah namanya. Beliau menjaga ulama ini, siapapun yang berani mengganggu ulama ini dia akan minum darahnya. Itu bahasa dari statement dari organisasi Sakera kalau nggak salah saya. Artinya mereka sangat mencintai ulama itu. Betul. Mereka paham lah ya kan. Madura itu kan artinya tempat orang-orang berilmu semua. Iya. Bukan orang sembarang lah. Bukan orang sembarang. Itu kalau dia sebarkan hoax kayak gitu kayak kasihan. Kita nggak ada juga. Ya, kita takutnya nanti kalau nggak diproses secara hukum nanti bisa kejadian kayak Ade Armando. Ya. Nanti masyarakat yang menghakimi sendiri. Ya kan. Karena ada kesempatan. Iya, karena apa yang disebarkan oleh si Eko Kuntandi ini sudah unsur deliknya sudah terpenuhi semua. Kita berharap semoga mudah-mudahan segera diproses hukum itu ya. Harapan abang mungkin ada lagi yang disampaikan? Harapan saya itu aja. Yang penting kita tetap kawal dan jaga ulama kita. Jika ada yang menghina atau merendahkan ulama kita, kita harus hadir di situ melakukan pembelaan, bukannya berdiam diri. Siapapun ulamanya ya. Siapapun ulamanya, selagi ulama yang lurus berdasarkan pendapat para ulama, hadis dan Al-Quran, itu ya kita support dukung, ada bisa. Beda kalau ada ulama yang bicara berdasarkan proposal, itu kita walau-walau ya, kita pun nggak dukung juga. Memang dipecah kita, tapi ya semoga di 2024 nih kita berharap nih ya. Rezim yang sekarang ini selesai, ada lagi nih yang bazar-bazar. Ya mudah-mudahan. Ini normal kembali. Ya siap, itu harapan kita semua. Ya, kalau masih ada ini, waduh, pening kita ini. Ya, salah sedikit pergerakan kita habis nih, bisa dibunuh karakter kita bisa-bisanya. Ya. Jadi semoga 2024 nanti ada harapan baru lah. Amin. Harapan baru, cahaya baru, amin. Dan suasana yang baru juga. Siap. Oke Bang ya. Siap. Makasih. Demi Indonesia yang lebih baik tentunya. Demi Indonesia yang lebih baik. Siap. Adil dan bermartabat. Amin. Berdaulat. Amin. Siap. Oke, makasih Bang. Siap Ustaz. Siap. Kita sudah bincang-bincang santai malam ini. Siap. Semoga bermanfaat untuk para pemirsa. Siap. Dimanapun berada ini. Ya, amin. Oke Bang ya. Makasih. Siap. Sampai jumpa di lain kesempatan.